Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, oh, bitch go wiggy, pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. A few moments later. Pengertian landasan yuridis pendidikan. Yuridis adalah sebuah kata yang banyak digunakan dalam sistem ketatanegaraan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang ditinjau secara hukum. Ada sebagian pakar yang menyamakan pengertian yuridis dengan ditinjau secara hukum. Ada juga yang memakai pengertian yuridis sebagai segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Yuridis memiliki dua landasan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dikukuhkan sebagai mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita bangsa. Pancasila dikukuhkan sebagai dasar negara dan ideologi negara yang memberikan fondasi nilai-nilai luhur kebangsaan, satuan Bhinneka Tunggal Ika, kerakyatan, dan mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak bangsa Indonesia. Adapun urgensi landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis tidak hanya terpaku pada pasal-pasal tentang pendidikan, akan tetapi kebijakan pemerintah atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang telah diputuskan dewasa ini juga bisa menjadi tolak ukur. Melalui pengetahuan yang mendalam tentang landasan yuridis pendidikan, mahasiswa keguruan dan kependidikan akan memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan praktik pendidikan kelak, baik sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan sebagai warga negara yang taat hukum. Peningkatan kualitas SDM tentunya akan meningkatkan kualitas dan daya saing suatu bangsa untuk menunjukkan eksistensinya dalam persaingan global. Atas dasar ini, maka pemahaman, penghayatan, dan pengalaman landasan yuridis pendidikan dirasa urgensi bagi perkembangan studi landasan pendidikan bagi mahasiswa UPI dan mahasiswa kependidikan lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1-5 tentang pendidikan dan kebudayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa makna di balik pasal-pasal tersebut. Nah, dari pasal 31 ayat 1, ini menjelaskan bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan serta mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat yang lebih tinggi. Lalu, pada pasal 31 ayat 2, menjelaskan bahwa setiap warga negara harus terlebih dahulu ikut pendidikan dasar, lalu setelah pendidikan dasar baru lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, dan pemerintah wajib membiayai warga negara tersebut hingga menyelesaikan pendidikannya. Lalu, pasal 31 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam sistem pendidikan harus mengedepankan konten dan pelajaran yang bermuatan nilai-nilai keagamaan dan moral kebangsaan agar peserta didik ini memiliki keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang mulia. Lalu, pada pasal 31 ayat 4 menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengoptimalkan anggaran dana pendidikan sebaik mungkin dengan adanya beberapa program yang diselenggarakan pemerintah seperti program beasiswa, sertifikasi guru, pengembangan penelitian, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, pada pasal 31 ayat 5, menjelaskan bahwa dalam mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, pemerintah tentunya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dengan menjunjung tinggi pendidikan agama sehingga dapat memajukan kesejahteraan manusia yang beradab. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Nomor 20 Tahun 2003 ini berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Terdapat beberapa visi misi, strategi pembangunan pendidikan nasional, dan beberapa penambahan pasal terkait komponen sistem pendidikan. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ini mengandung beberapa poin penting yang merepresentasikan pelaksanaan sistem pendidikan nasional secara sistematik, yaitu yang pertama ada definisi pendidikan, yang kedua definisi pendidikan nasional, yang ketiga sistem pendidikan nasional, yang keempat dasar sistem pendidikan, yang kelima fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yang keenam visi misi, yang ketujuh prinsip penyelenggaraan pendidikan, yang kedelapan hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, yang kesembilan peserta didik, yang ke-10 bahasa pengantar, yang ke-11 wajib belajar, yang ke-12 pendidikan dan tenaga kependidikan, 13 sarana dan prasarana pendidikan, 14 pendanaan pendidikan, 15 pengelolaan pendidikan, dan yang ke-16 peran serta masyarakat. PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005. PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan tahun 2005 diubah pada tahun 2013 dengan PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Mei 2013, kemudian diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 71 dan penjelasan atas PP nomor 32 tahun 2013 dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5410 di Jakarta dan mulai diberlakukan. Tujuan utama dari perubahan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menyesuaikan standar pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Implementasinya dalam sistem pendidikan di Indonesia adalah untuk menyesuaikan kurikulum, sumber belajar, dan proses pembelajaran agar sesuai dengan tuntutan standar nasional yang telah ditetapkan. Selain itu, perubahan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pendidikan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman agar dapat bersaing secara global. Selanjutnya ada kebijakan Kementerian Pendidikan mengenai guru pembelajar. Guru pembelajar merupakan program yang digagas pada masa kepemimpinan Mendikbud Anies Baswedan. Program tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil uji kompetensi guru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas para pendidik di Indonesia. Melalui program ini, para guru diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam proses pembelajaran sehingga dapat memberikan dampak positif pendidikan di tanah air. Program guru pembelajar juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat para pendidik dalam mempersiapkan generasi muda di Indonesia menjadi lebih unggul dan kompetitif. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mengenai program gerakan literasi nasional adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan minat dan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, serta mengerti bahasa. Pola yang dijanjikan meliputi pengembangan fasilitas dan sumber daya pendidikan, pengembangan kinerja guru, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan literasi. Dekat dengan visi ini memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tinggi dan menjadi pemuda berbahasa yang kompeten. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai penguatan pendidikan karakter adalah upaya untuk memperkuat pendidikan yang lebih integral dan komprehensif. Dalam konteks ini, karakter diartikan sebagai keseruan antara nilai-nilai budaya, moral,
dan emosi yang diambil sebagai dasar dalam pengembangan individu yang berwawasan tinggi, bertanggung jawab, dan memiliki sikap baik. Secara singkat, ini mencakup pengembangan program pendidikan yang menekankan pemahaman dan aplikasi nilai-nilai yang dianggap penting, pengembangan sikap dan keterampilan yang bersifat positif, dan peningkatan kolaborasi antara guru, siswa, dan komunitas dalam membangun karakter yang sehat. Dengan demikian, pemerintah menyadari peran penting pendidikan dalam membangun generasi yang berdaya saing tinggi dan membangun nasional yang harmonis dan berkelanjutan. Yeah, Bobby Valentino.